Salam sehat untuk kita semua, opa oma, kakek nenek, opung yang ada di Klasis Wilayah Priangan. Senang ya bisa jumpa lagi meskipun melalui layar handphone atau layar komputer kita. Opa oma, kakek nenek sekalian, sampai saat ini kita semua masih harus tinggal di rumah. Yang sekolah dari rumah, yang kerja juga dari rumah, bahkan ibadah pun kita semua masih dari rumah. Dan ini membawa berbagai dampak ya. Satu sisi kita senang karena yang tadinya jarang ketemu, sekarang jadi lebih sering ketemu. Yang tadinya tidak bisa bersama-sama, sekarang jadi bisa bersama-sama. Tapi di sisi lain, dengan terus-menerus bersama-sama di rumah, kita juga belajar bahwa ternyata ada hal-hal yang bisa memicu konflik. Ada hal-hal yang bisa membuat gesekan-gesekan terjadi. Apalagi kalau di dalam rumah itu yang tinggal dari berbagai generasi atau berbagai kelompok usia. Mungkin ada opa oma, ada papa mama, ada anak-anak remaja, pemuda, ada anak-anak kecil, bahkan juga ada yang mungkin masih balita atau masih bayi. Belum lagi kalau di dalam keluarga kita ada anak-anak atau anggota keluarga yang memiliki disabilitas atau different ability ya, kemampuan yang berbeda. Semua itu perlu satu cara mengelola yang mungkin harus kita pikirkan baru sekarang ini selama masa pandemi. Tadinya tidak kelihatan ya, karena papa mama pagi sampai sore di kantor, lalu anak-anak pagi sampai siang di sekolah, sekarang semuanya di rumah. Opa oma mungkin tadinya bisa ke gereja untuk latihan paduan suara ya, atau ikut kebaktian lansia. Sekarang semuanya sama-sama ada di rumah. Nah, dengan begitu, gesekan-gesekan semakin bisa terasa. Begitu juga perbedaan antar generasi, makin kelihatan. Mungkin opa oma punya pengalaman juga ya, cucu-cucunya yang remaja di kamar terus, pegang handphone terus. Sementara anak-anak kita, orang tua mereka juga sama, depan laptop terus. Tidak kelihatan lagi mana jam kerja dan mana bukan jam kerja. Nah, opa oma, bapak ibu warga lanjut usia, dalam masa-masa yang sulit seperti ini, saya rasa opa oma justru punya peranan yang sangat penting untuk menjadi perekat di antara generasi-generasi yang berbeda ini. Opa oma justru memiliki posisi atau peran yang penting untuk membangun relasi intergenerasi. Karena opa oma punya pengalaman hidup yang banyak, punya pengetahuan yang banyak dari pengalaman hidup itu. Nah, bagaimana caranya kira-kira supaya opa oma bisa menjadi perekat, opa oma bisa membangun relasi intergenerasional yang baik di tengah-tengah keluarga di mana opa oma sekarang ada? Saya kira ada dua hal. Yang pertama, opa oma dengan pengalaman yang banyak itu, pengetahuan yang banyak itu, dipanggil untuk membagikannya terus kepada mereka yang lebih muda. Jangan sungkan-sungkan untuk memberi nasihat. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang baik. Apalagi kalau opa oma semua senang membaca buku, senang baca Alkitab. Pakailah pengetahuan itu untuk menolong orang-orang muda, menuntun orang-orang muda. Tetapi yang kedua, opa oma juga diajak untuk belajar dari mereka yang muda, mendengarkan mereka, dan menolong mereka untuk berbagi juga pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, relasi antar generasi di dalam keluarga bisa berkembang dengan baik, bisa berkembang dengan bermanfaat bagi semua orang. Dan itulah menurut saya peran opa oma yang sangat penting, sangat strategis di masa-masa pandemi ini. Semoga opa oma semua sehat-sehat dan terus semangat untuk berbagi, tetapi juga belajar
bersama-sama dengan orang-orang muda yang ada di rumah atau dalam lingkup keluarga Opa Oma sekalian. Tuhan Yesus memberkati.